spill dong Kak untuk scene terfavorit itu. Scene favorit ya, oke. Scene favorit aku itu ada yang di tangga lagi. Di tangga. Itu yang tadi aku sempet omongin juga di sana, itu scene aku nggak akan pernah bisa lupain karena pas reading, kita udah reading panjang soal itu. Kita tahu ini scene akan gong. Terus pas udah proses syuting di set, kita reading juga kan sebelumnya. Kita udah tahu ini, wah ini bakal gila banget, bakalan dalam banget gitu. Scene ini bakalan bagus banget. Tapi pas eksekusi, ternyata semuanya itu secara emosi lagi, menurut aku sih kena banget. Dan aku ngelihatnya semua tuh sesuai dengan porsinya masing-masing gitu, tapi indah banget. Dan itu ngomongin soal makna persahabatan juga, kekecewaan juga, emosinya tinggi juga gitu, tapi gak bisa nyalahin siapa-siapa gitu. Itu cuman aku gak bisa cerita kan scene yang di tangga di rumah sakit. Kalau dari aku, scene yang terfavorit yang paling aku suka banget, plus memang bukan cuman hanya sekedar pas lagi syutingnya ya, pas begitu udah jadi pun gitu ya, itu aku suka banget saat kita semuanya ngumpul. Saat semuanya itu kita ngumpul, kita menyaksikan, ya intinya tuh semacam bukan sesuatu yang didamai, maksudnya gini, sebuah jawaban lah, sudah ada sebuah jawaban tuh harus ngapain gitu, dan kita menyaksikan, oh ini loh akhirnya sebuah keputusan yang diambil mereka yang membuat kami tuh semuanya tuh yang nonton tuh pasti ngerasa kayak aduh alhamdulillah banget ya gitu loh. Itu aja sih yang aku suka. Intinya semuanya ngumpul pas lagi syutingnya pun juga itu aku tuh bener-bener kayak ngerasa jadi bagian di sana gitu. Maksudnya tahu banget perjuangan Hanggini, perjuangan Arga seperti apa sampai akhirnya membuahkan hasil yang ya walaupun ada sedihnya tapi terharu juga di situ. Iya. Sedih banget pas aku nontonnya juga sedih sih. Aduh, terus habis itu ngeliat Arganya, aduh kasihan banget. Iya, berasa banget semuanya. Sedih banget. Kalau aku scene favorit scene Arga dan Hanggini di rumah sebelum huru-hara terjadi. Ambil semuanya. Pokoknya ketika mereka berdua lagi ada di kamar, ada makan, sholat, aduh itu semuanya tuh hangat banget, itu indah banget pas ulang tahun. Iya, apa ya, mereka maksudnya Vino dan Tehna tuh mereka berdua mendeliver sangat bagus gitu. Luar biasa. Jadi kehangatannya itu tuh bisa kerasa banget, dan makanya begitu peristiwa itu terjadi kita jadi gitu loh, kayak mimpi indahnya jadi agak hancur gitu karena kita mengikuti dari awalnya begitu hangat. Jadi kalau mau tahu kehangatannya mending nonton. Kalau aku ada lagi satu lagi. Oh nambah ya. Iya, merinding gue. Saat Hanggini sama Nala cuci mobil. Terus merinding gue tuh abis kayak gitu ada Arga. Setelah ada Arga itu sedih banget. Oh iya. Itu lalu pengen nangis lagi gue. Itu sedih banget lagi, aku juga jadi ingat. Wah itu sedih banget sih, itu sedih banget. Itu juga salah satu luar biasa banget. Kalau misalnya in real life Hanggini itu beneran ada, kita nggak tahu deh sekuat apa kita bisa ngejadi kayak Hanggini. Ada sih in real life kan. Banyak sih. Ternyata orang-orang yang mengalami ALS ini kan. Aku ada satu lagi. Nambah berarti 2 ya Kak. Sebenarnya banyak banget scene favorit. Cuman kan yang paling kayak wow gitu kan menurut aku nih ya, begitu Nala baca puisinya. Oh iya benar, itu sedih. Nala pas di stage dia baca puisi, itu dia bacainnya juga bagus banget, berasa banget. Dan apa ya, yang memang anak kecil tuh melihat keluarga seperti itu gitu, seperti apa yang Nala ungkapin gitu. Kayak itu indah, tapi menurut aku sangat menyentuh banget. Oke, lumayan ada 5 berarti. Kalau ada tambah lagi semuanya spoiler aja. Nah, sekarang spill dong 3 bioskop terfavorit dari kakak semua. Oke. Aku punya. Oke. Nomor 1 menjadi bioskop terfavorit aku masih sampai detik ini, Metropol. Metropol. Jauh itu. Pertama kali ya? Dekat rumahku satu, karena aku di pusat kan, dekat banget dekat rumahku. Dari rumahku cuma sekitar 10 menit. Dan itu masih salah satu bioskop yang tidak nyambung sama mall di Jakarta. Iya, itu indah banget. Dan gedungnya punya histori yang bagus dan jadi aku senang di situ. Kedua,
lagi-lagi karena ada nilai historinya Jakarta Theater. Itu aku anak pusat banget ya. Jakarta Theater itu juga ya mungkin agak sama juga bioskop yang nggak terlalu nyambung sama mall lah. Ada beberapa restoran tapi nggak nyambung sama mall. Yang kedua ketiga Planet Hollywood dulu. Ya. Pokoknya semua bioskop yang nggak nyambung sama mall itu aku suka. Itu menjadi dan banyak ya itu yang aku suka sih gitu. 3 bioskop Iya sih. favorit aku. Bener. Kalau aku yang pertama Planet Hollywood itu pertama kalinya aku nonton bioskop. Pertama film Serius? pertama adalah Jumanji. Kan gue dulu orang Lampung, tinggal di Lampung. Lampung kan nggak ada film, nggak ada bioskop. Mungkin ada, tapi aku kan tinggalnya tuh bukan di kota gitu kan. Jadi begitu pertama kali nonton itu di Planet Hollywood, nontonnya Jumanji, inget banget. Terus yang kedua Pondok Indah Mall, zamannya Nomad. 1, 2. Zamannya oke. Nomad 15.000, Oke. ya. Iya. Itu memorable banget ya kan. Pasti habis pulang sekolah, zaman SMA, itu salah satunya mungkin nonton Ada Pandangan Cinta Iya. sama Titanic lagi gue. Iya. Nonton itu Jadul Nomad banget lagi ya, 2000-an dong. kan. Pokoknya itu. Nomad masih ada. Abang lagi sekolah. Cabut lah. Enggak dong, itu pulang sekolah. Anak negeri, jam 12 udah pulang ya. Tapi masih kayak gitu karena masuk ke Pondok Indah Mall, nggak boleh pakai seragam. Iya. Jadi diganti baju di mobil. Iya benar. Terus habis kayak gitu yang ketiga suka sebenarnya nggak terlalu ini banget ya. Be Exchange deh, saya deket rumah gitu aja. Tapi nggak ada cerita apa-apa, cuma kalau misalnya udah weekend kita nonton apa, yuk kita kesini aja. Oke. Oke, kalau aku yang pertama PIM 1. Karena aku ingat dulu aku sama mama papa sama keluarga itu kan mall yang paling dekat dari rumahku, aku di selatan kan, itu cuman PIM. Jadi kita tuh sering banget nonton di PIM 1 sebelum PIM 2 punya bioskop waktu itu. Jadi childhood memory aku udah PIM 1. Jadi bioskopnya udah pasti di sana. Yang kedua itu di PS. Karena deket juga dari rumah. Terus aku paling suka karena dia easy access kan, bisa langsung dari parkiran P4. Karena aku orangnya agak mager buat jalan-jalan di Karena mall kamu suka di gitu. mall kan. Nggak terlalu suka lah. Jadi menurut aku easy access langsung ke P4, terus langsung naik ke atas masuk bioskop udah. Terus yang ketiga di Gancit. Kenapa? Karena deket juga sama rumahku. Aku boleh nambah 1 nggak? Jadi Jadi 4 satu. Tapi di Purwokerto. Kenapa di Purwokerto? Kenapa? Ada namanya Raja Wali. Bioskop Raja Wali. Kenapa? Wah, itu the best. Mungkin buat aku di Indonesia cuman dia yang poster filmnya pun masih dilukis. Oh ya. Iya. Sampai sekarang Sampai dilukis. sekarang. Keren Dan banget. tempatnya tuh masih old school, masih Tapi nyaman. banget. Wow. Namanya Raja Wali Purwokerto. Tuh Oke. the best. I love. Nanti kita ada kesempatan buat rumah. Iya, itu Iya, oke. iya. Dan nanti kalau ada side visit ke sana, itu bisa cobain foto di atas. Lumayan naik ke atas juga. Betul. Nah, nanti kayaknya poster yang ini yang dilukis. Digambar terus yang gambarnya tuh tukang parkir situ. Beneran? Iya bener. Oh, luar biasa. Keren banget. Gue sampai kayak wow, tempatnya tuh masih bener tahun 1980. Harus dipekerjakan Wah, nggak keren sih sih. tukang parkirnya? I love Purwokerto. Hai anak bioskop. Jangan lupa tanggal 21 Agustus film Hanya Namamu Dalam Doaku akan tayang di bioskop. Pokoknya ajak teman-teman, ajak pasangan, ajak keluarga dan ajak semuanya. Ayo.